잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiatul Lahiriah, NPM 7154, Prodi PAI semester 6 kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi. Pertama itu tentang pengertian evaluasi sendiri. Evaluasi sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang menentukan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu hasilnya. Nah, evaluasi ini sangat penting bagi pendidikan karena evaluasi ini bisa membuat para guru itu mengetahui sampai mana kualitas bagi siswanya atau sampai mana kemampuan siswanya dalam belajar. Nah, jenis-jenis evaluasi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu merupakan suatu bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Fungsi penilaian formatif ini yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan efisien atau memperbaiki satuan atau rencana pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu memiliki fungsi penilaian, yaitu untuk mengetahui angka atau nilai murid sehingga mengikuti program pembelajaran dalam satu semester terakhir. Nah, yang ketiga ada evaluasi penempatan atau placement. Evaluasi ini berfungsi yaitu untuk mengetahui keadaan peserta didik secara bertahap, kemudian kepribadian secara menyeluruh. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi diagnosis. Nah, evaluasi diagnosis ini memiliki fungsi yaitu untuk permasalahan yang mengganggu peserta didik. Hal ini akan mengakibatkan peserta didik mengalami kesulitan, hambatan atau gangguan dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan Islam. Jenis-jenis evaluasi dalam Islam itu ada 5. Yang pertama itu penilaian formatif, yaitu untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program 1 tahun pelajaran pada bidang studi tertentu. Nah, yang kedua itu ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dilakukan terhadap hasil pelajaran peserta didik yang telah selesai mengikuti pelajaran dalam 1 semester. Yang ketiga itu ada penilaian penempatan, yaitu tentang pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dengan anak. Yang keempat itu ada penilaian diagnostik. Nah, penilaian diagnostik ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik yang merupakan kesulitan atau hambatan mengajar yang ditentukan dalam situasi belajar. Yang terakhir ada penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas yaitu merupakan proses pengumpulan, pelaporan, dan pengumuman informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang telah dilakukan di dalam kelas. Jadi, evaluasi itu penting bagi
dunia pendidikan, karena kita harus mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.